Pemirsa, sepasang pengantin di Bekasi, Jawa Barat harus menelan kecewa di hari bahagianya akibat ulah wedding organizer bodong. Seluruh dekorasi dan catering yang dijanjikan oleh pihak WO, tak ada satupun yang terrealisasi. Pernikahan pun digelar seadanya tanpa hidangan. Harusnya ada resepsi yang bagus, catering, dekor semuanya nggak ada. Hari bahagia pernikahan sepasang pengantin di Gedung Islamic Center Bekasi, Kota Bekasi berubah duka. Kedua mempelai Feni dan Rinaldi diduga ditipu habis-habisan oleh marwah wedding organizer, pihak yang dipercaya menggelar seluruh acara resepsi. Tidak ada satupun dekorasi di gedung megah, bahkan tidak ada meja catering prasmanan seperti pesta pernikahan pada umumnya. Belum dibayar, semua gedung semuanya belum dibayar. Namun hari pernikahan sudah ditentukan, keduanya pasrah menggelar acara akad nikah tanpa resepsi. Hanya ada beberapa cemilan ala kadarnya yang dibeli mendadak. Menurut mempelai wanita Feni, gelagat penipuan sudah terendus seminggu lalu. Korban sudah mencari pemilik WO hingga H-1 resepsi, namun pelaku kabur. Sementara ia mengaku sudah membayar lunas seluruh biaya pernikahan ke WO. Pas ditanya ownernya tersebut kemana, mama tersebut kemana, dia bilang nggak tahu. Saya menunggu sampai malam, mungkin sekitar jam 7 di sana, jam 7 apa jam apa, tetap nggak balik-balik juga. Saya berpikir, oh ini kayaknya kabur nih. Sementara itu, kantor wedding organizer Marwah Catering Service di kawasan Cakung, Jakarta Timur kosong pasca viral dugaan penipuan yang menimpa pasangan pengantin di Bekasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dua orang pria diamuk massa di Jalan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat usai kepergok mencuri motor pelajar. Warga yang geram terus memberikan boga mentah ke wajah pelaku hingga babak belur. Polisi sempat kewalahan menghadapi emosi warga yang semakin anarkis saat pelaku hendak akan digelandang ke mobil polisi. Diketahui dalam aksinya kedua pelaku terlebih dulu bertanya alamat kepada korban dan memintanya untuk ikut serta. Seperti tak berdaya dan dalam pengaruh hipnotis, korban mengikuti ajakan pelaku, namun naasnya korban sadar motor miliknya dibawa kabur oleh kedua pelaku yang akhirnya berhasil ditangkap warga. Kedua pelaku yang diketahui residivis ini pun terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pencuri kendaraan bermotor di Sukapura, Cilincing menjadi sasaran amukan warga usai tertangkap basah beraksi. Warga geram dengan aksi pencurian kendaraan bermotor di wilayah mereka. Pelaku mencoba kabur berhasil ditangkap setelah warga mengepung. Di tangan pelaku ditemukan kunci letter T dan 2 buah mata kunci buatan. Aksi kejahatan pelaku terungkap setelah terpergok mencongkel kunci motor milik warga yang terparkir di depan rumahnya. Polisi datang ke lokasi mengamankan pelaku ke Mapolsek Cilincing untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Tim Presisi Polres Metro Jakarta Pusat melakukan pengejaran terhadap sejumlah remaja yang diduga terlibat dalam aksi tawuran di Jalan Velbak, Johar Baru, Jakarta Pusat. 2 remaja diamankan saat kedapatan berkeliaran di Jalan Keramat Pulau Gundul. Petugas curiga dengan salah seorang remaja yang membuang senjata tajam jenis celurit. Dalam kondisi mabuk, keduanya membantah memiliki senjata tajam tersebut. Sementara di lokasi kejadian, petugas menemukan 1 senjata tajam lagi berukuran besar. Selain meresahkan dan mengganggu ketentraman, aksi tawuran juga mengancam keselamatan warga. Polisi akan terus menggelar razia cipta kondisi, mengantisipasi aksi kejahatan jalanan seperti pembegalan, penjambretan hingga tawuran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Kebakaran hebat sebuah rumah dan tempat usaha servis motor listrik ini terjadi di kampung padat penduduk Banyu Urip Kidul, Surabaya, Jawa Timur. Api berkobar membakar seluruh isi bangunan rumah.
Sejumlah petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Sementara seorang penghuni rumah yang berhasil keluar nampak histeris dan berteriak karena masih ada sang ibu dan keponakannya yang masih berada di dalam rumah yang terbakar. Ibu saya, Pak! Tolong, Pak! Ibu saya, Pak! Pak, tolong ibu saya, Pak! Ibu saya, Pak! Musibah kebakaran ini diduga dipicu akibat korsleting listrik pada baterai motor listrik saat diisi daya yang terletak di bagian depan rumah. Api dengan cepat menyambar ke barang-barang yang mudah terbakar lainnya yang ada di dalam rumah termasuk sejumlah LPG. Akibat kebakaran ini, 2 penghuni, nenek dan cucunya tewas terjebak. Awal apinya itu dari aki motor listrik. Jadi dia ngecas itu di jam per 3. Infonya seperti itu, di 3 terus mungkin nggak kuat, akhirnya meledak. Usai identifikasi dan olah TKP, 2 jasad korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di kawasan Jalan Kiai Tapa, Jakarta Barat digagalkan Polantas yang tengah berpatroli. Sementara pemirsa, aksi perampokan bersenjata api terjadi di sebuah minimarket di kawasan Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok. Polantas dibantu pengguna jalan menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan sepeda motor di Jalan Kiai Tapa, Grogol, Jakarta Barat. Aksi pelaku curanmor ini berhasil digagalkan ketika petugas lalu lintas melakukan pengaturan arus kendaraan. Ternyata kami tertolong korban usai motor miliknya dicuri pelaku didengar Polantas yang sedang bertugas. Pelaku dikejar dan berhasil diamankan. Pelaku babak belur usai menjadi sasaran massa yang geram. Polisi turut menyita barang bukti sejumlah kunci letter T, kunci duplikat, uang ratusan ribu rupiah, serta sepeda motor milik korban. Nah, kronologis awalnya dia mendekati motor itu, lanjut mau merusak kunci, mau kabur. Mau dibawa kabur motornya. Kini polisi masih melakukan perburuan terhadap seorang rekan pelaku lain yang berhasil melarikan diri. Dari Jakarta, Infal Gani, iNews melaporkan. Dari rekaman kamera pengawas, 2 pelaku perampokan nekat menodongkan senjata api dan menyekap 2 orang pegawai di sebuah minimarket di Jalan Mekarsari, Cimanggis, Kota Depok. Pelaku langsung mengeluarkan senjata api dan menodongkannya ke arah pegawai minimarket yang sedang bertugas. Kedua pegawai yang ketakutan lalu digiring dan disekap di dalam sebuah ruangan. Pelaku menggasak uang di mesin kasir dan berangkas sebesar 36 juta rupiah serta barang-barang berharga lainnya di dalam minimarket. Kita sudah mengidentifikasi yang masuk ke dalam minimarket itu sekitar 2 orang dan di luar ada sekitar 2 orang. Ini mengalami pengancaman dan masuk ke dalam tindak pidana pencurian kekerasan. Hingga kini, polisi masih melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Di Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Pemirsa, sepasang pengantin di Bekasi, Jawa Barat harus menelan kecewa di hari bahagianya akibat ulah wedding organizer bodong. Seluruh dekorasi dan catering yang dijanjikan oleh pihak WO, tak ada satupun yang terrealisasi. Pernikahan pun digelar seadanya tanpa hidangan. Harusnya ada resepsi yang bagus, catering, dekor, semuanya nggak ada. Hari bahagia pernikahan sepasang pengantin di Gedung Islamic Center Bekasi, Kota Bekasi berubah duka. Kedua mempelai Feni dan Rinaldi diduga ditipu habis-habisan oleh marwah wedding organizer, pihak yang dipercaya menggelar seluruh acara resepsi. Tidak ada satupun dekorasi di gedung megah, bahkan tidak ada meja catering prasmanan seperti pesta pernikahan pada umumnya. Belum dibayar, semua gedung semuanya belum dibayar. Namun hari pernikahan sudah ditentukan, keduanya pasrah menggelar acara akad nikah tanpa resepsi. Hanya ada beberapa cemilan ala kadarnya yang dibeli mendadak.
Menurut mempelai wanita Feni, gelagat penipuan sudah terendus seminggu lalu. Korban sudah mencari pemilik WO hingga H-1 resepsi, namun pelaku kabur. Sementara ia mengaku sudah membayar lunas seluruh biaya pernikahan ke WO. Pas ditanya ownernya tersebut kemana, mama tersebut kemana, dia bilang nggak tahu. Saya menunggu sampai malam, mungkin sekitar jam 7 di sana, jam 7 apa jam 8. Tetap nggak balik-balik juga. Saya berpikir, oh ini kayaknya kabur nih. Sementara itu, kantor wedding organizer Marwah Catering Service di kawasan Cakung, Jakarta Timur kosong pasca viral dugaan penipuan yang menimpa pasangan pengantin di Bekasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Jajaran polisi Resort Jember bergerak cepat menerima laporan warga di teror pocong di Cangkrik, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang, Jember. Namun setelah ditelusuri polisi, penampakan pocong yang meneror warga Jember hasil editan yang dibuat oleh 3 remaja. Ketika remaja tersebut kemudian dibawa ke Mapolres tempat untuk diperiksa terkait menyebarkan isu pocong di masyarakat melalui media sosial. Berita tersebut tidak benar, jadi itu hanya hasil editan dari anak-anak kreatif sebetulnya, namun salah jalan. Alhamdulillah sudah ketemu dan kita amankan dan akan kita minta keterangan di Polres Jember. Ketiga penyebar foto pocong ini menjalani pemeriksaan intensif di Polres Jember. Polisi menghimbau agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Menyusuri pesisir dan kawasan mangrove dengan perahu kayu sederhana, aktivitas sehari-hari nelayan tambak udang di Babelan, Bekasi. Kegigihan mereka menjadi gambaran nyata perjuangan masyarakat pesisir menjaga ketahanan ekonomi keluarga. Di tengah tekanan ekonomi yang terus menekan masyarakat kecil, para nelayan penambak di pesisir Bekasi tetap bertahan dengan segala keterbatasan. Seperti yang terlihat di Kampung Pondok 2, Desa Hurib Jaya, Babelan, Kabupaten Bekasi. Tak hanya ikan di laut, tambak juga menjadi harapan untuk menyambung hidup sehari-hari warga sekitar. Sebelum matahari terbit, para nelayan tambak sudah menyiapkan jaring dan perahu kayu sederhana milik mereka. Mereka harus menyusuri perairan pesisir dan kawasan mangrove untuk memeriksa tambak udang yang menjadi sumber penghasilan keluarga. Di tengah lumpur dan air payau, para nelayan berjuang melawan panas, angin, serta hasil panen yang tak menentu. Selain menjual hasil panen, tambak juga dimanfaatkan untuk aktivitas memancing warga. Meski dihadapkan dengan cuaca yang sulit diprediksi, kenaikan harga BBM serta biaya operasional terus meningkat. Namun adanya bantuan pinjaman modal KUR BRI membuat semangat para nelayan tambak tak pernah padam. Mereka terus bekerja demi anak dan keluarga yang menanti di rumah. Kegigihan mereka menjadi gambaran nyata perjuangan masyarakat pesisir dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga. Ya, kebanyakan sulitnya sih dibanding adanya kalau buat ditambak. Karena dari sikon airnya juga kadang-kadang limbah masuk, kita nggak tahu udang ikan sama udang pada mati gitu doang. Ya pinjaman paling kita ke BRI. Udah, kalau buat bantuan sih nggak pernah dapet. Pinjaman-pinjaman khususnya KUR itu harus digunakan untuk tujuan produktif. Jangan sampai digunakan untuk tujuan lain yang apalagi sampai dipakai main judi online. Sudah pasti itu nanti akan menjadikan pinjamannya bermasalah gitu. Itulah makanya kami melalui teman-teman di lapangan, khususnya teman-teman mantri, melakukan pendampingan kepada nasabah-nasabah pinjaman kami agar berusaha dengan baik dan pinjaman digunakan dengan semestinya sehingga usahanya dapat berkembang. Dukungan permodalan menjadi faktor penting para nelayan terus bertahan. Bantuan tersebut digunakan untuk membeli bibit udang, memperbaiki tambak, hingga menambah kebutuhan operasional melaut. Setelah dipanen, di udang-udang ini kemudian dijual kepada pengepul setempat, bahkan ke pasar. Aktivitas ini tak hanya menjadi sumber penghasilan bagi nelayan, namun juga menggerakkan roda ekonomi bagi masyarakat di pesisir Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Maropak Pahan, Jastriawan Ramadona, iNews melaporkan.
Pemirsa, puncak ibadah haji dalam hitungan jam akan segera dimulai. Di Padang Arafah, jutaan jemaah haji dari seluruh dunia berkumpul untuk jalani wukuf. Ya pemirsa, puncak ibadah haji dalam hitungan jam akan segera dimulai nih. Saat ini saya sudah berada di Padang Arafah. Di tempat inilah jutaan jemaah haji dari seluruh penjuru dunia berkumpul untuk menjalani wukuf yang menjadi puncak sekaligus rukun terpenting dalam ibadah haji. Seperti diketahui dalam hadis itu disebutkan Al-Hajju Arafah, yang berarti haji adalah Arafah. Artinya siapa yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah maka tidak sah ibadah hajinya. Karena itu momen wukuf ini menjadi saat yang paling sakral dan paling ditunggu oleh seluruh jamaah haji ini. Dan jamaah haji di sini seperti terlihat di belakang saya ini banyak memanfaatkan ruangan terbuka. Ini sebenarnya adalah taman, namun dialihfungsikan untuk beribadah bersama karena di tenda tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sholat berjamaah. Seperti diketahui pemirsa, wukuf di Arafah ini akan dilaksanakan hari ini, yaitu dimulai setelah masuk waktu zuhur hingga tergelincirnya matahari. Jadi nanti jemaah haji Indonesia itu atau jemaah haji akan melaksanakan sholat zuhur yang dijamak dengan sholat aksar dan dilanjutkan dengan mendengarkan khutbah wukuf yang kali ini akan dipimpin oleh Amirul Hajj Kiai Haji Asep Saifuddin Halim. Diimbau bagi para jamaah haji untuk memperbanyak doa, berzikir, membaca Al-Quran dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Dan nantinya setelah wukuf selesai atau setelah asar, ini secara bertahap jamaah haji Indonesia akan didorong menuju ke Musdalifah untuk menjalankan rangkaian ibadah haji lainnya. Dari Mekah, Arab Saudi, Eti Jitasari, MCH 2026 melaporkan. Pemirsa, ini sebentar lagi puncak haji akan segera dimulai. Para jamaah haji sudah berada di tenda-tenda, sebagian hingga pukul 12 malam nanti akan semakin banyak jamaah haji Indonesia yang akan mengisi tenda karena esok sudah akan melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Untuk itu kita bertanya dengan Pak Gus Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, kalau besok nih gimana kira-kira persiapannya Gus, wukuf besok? Wukuf ya insya Allah. Kalau yang penting kan mereka masuk hari ini. Udah masuk semua, wukufnya kan tinggal pengaturan aja. Yang penting itu kan yang repot itu kan pergeseran dari Mekah ke Arafah. Mobilisasinya ya Gus ya. Wukufnya nanti masalah. Nanti jadi perhatian kami lagi pergeseran dari Arafah ke Musdalifah dan Mina juga. Karena apa? Karena dunia ngumpul di sini semua. Betul sekali. Ya. Dan Indonesia termasuk yang terbanyak ya Gus. Kalau untuk Armuzna overall persiapannya udah berapa persen sih Gus? Ya sudah 100% lah. Oke, siap. Jadi sudah siap nih, Musdalifah dan Mina juga sudah ready ya Gus. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya berjalan lancar Gus sampai selesai. Dan semua jamaah haji Indonesia menjadi haji yang mabrur. Amin. Salam untuk masyarakat Indonesia di tanah air. Doakan kami dan rombongan dan keluarga besar yang sedang menjalankan ibadah haji di sini sehat-sehat dan sampai bisa menjalankan semua. Amin, dan pulang ke tanah air dengan keadaan sehat dan haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.